Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, yang saya hormati tentu saja para tokoh yang hadir hari ini, Bapak Haji Tarman, Bapak Haji Munaryo, kemudian yang sedang sakit keluarganya, istrinya yaitu Bapak Abdul Rahim, kemudian orang-orang tua kita, sesepuh kita dari Al-Muttaqin, dan juga baik para remaja yang hadir pada malam yang penuh berkah ini, terutama kepada Bapak RT kita, RT 12 ya, dan RT 13. Kita doakan semuanya, semoga masyarakat Lontar 4 ini benar-benar diberikan keberkahan oleh Allah. Juga ibu-ibu yang saya hormati, Ibu Haja Wa'udi Asima, juga ibu keluarga besar dari Majelis Taklim Rafiul Khair yang pada hari ini sudah terwakili oleh beberapa ibu-ibu. Intinya pada malam ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan sholawat serta salam kita kepada junjungan kita, qudwah kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin, malam ini memang isya-nya agak mundur sehingga kelihatannya malam, padahal ini masih sore. Namanya bicara tentang agama ini sangat luas sekali ya. Sekarang ini orang bicara politik di mana-mana, dibikin lucu-lucu ya Pak ya. Kalau agama nggak boleh dibikin lucu-lucu, tapi kalau politik boleh dibikin lucu-lucu supaya nggak tegang, betul nggak? Iya. Tapi kita dengan Quran kita yang kita bahas ini nggak bisa dibikin lucu-lucu. Karena ini hubungannya dengan kesucian, kesakralan. Sakral atau suci, betul Pak? Ya. Kita bersyukur yang pertama sebagai mukmin. Orang mukmin ini, orang beriman ini, itu kan suci lahir batin. Benar nggak? Orang mukmin itu dituntut oleh Allah untuk menjadi orang yang suci lahir dan batin. Antara ucapan, perbuatan, dan hati tidak boleh bertentangan. Harus sinkron. Kenapa? Al-imanu tasdiqu biqalbi. Iman itu dibenarkan oleh hati. Hatinya apa? Membenarkan.
Wa taqriru bil lisani, diucapkan oleh lisan. Wa ta'malu bil arkani, dikerjakan oleh perbuatan. Jadi hati, ucapan dan perbuatan kalau orang mukmin itu nyatu, tidak berbeda. Kalau orang munafik kan beda ya antara hati dengan perbuatannya kan. Idza hadasa kadzaba, kalau berbicara suka bohong. Orang apa, Bu? Munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji mungkir. Ya kan? Suka berjanji tapi mungkir. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana, kalau dipercaya khianat. Itu orang munafik. Tapi kalau orang mukmin tadi apa itu? Al imanu tasdiqu biqalbi, iman itu dibenarkan oleh hati. Wa taqriru bil lisani, diucapkan oleh lisan. Wa ta'malu bil arkani, dikerjakan oleh perbuatan. Jadi antara hati, ucapan dan perbuatan sinkron, itu mukmin. Insya Allah orangnya ada di sinilah. Insya Allah. Para jamaah, ibadah yang ditunjuk di sini sebagai ibadah pendekatan diri kepada Allah, yaitu sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri wassholat. Kita disuruh bersabar dan sholat dalam rangka minta tolong kepada Allah. Tapi Allah menyatakan wa innaha, dan sesungguhnya sholat itu, ini dhamir daripada sholat. Wa innaha, ya, dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun, sungguh amat berat. Jadi sholat itu berat nggak sih? Buktinya apa? Buktinya banyak yang nggak sholat. Kalau orang mau sholat kan kadang-kadang mikir-mikir dulu macam-macam. Ya. Ternyata sholat itu berat, Bu. Berat nggak, Pak? Kecuali orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu tidak akan merasa berat sholatnya. Tapi kalau sholatnya nggak khusyuk, rasanya berat. Belum doyan sholat. Siapa sih orang yang khusyuk itu? Orang yang khusyuk itu siapa? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yakin. Alladzina yadunnuna, orang yang yakin. Ya. Annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka itu akan selalu dalam pengawasan Allah. Mulaqu itu artinya berjumpa. Jadi kita ini berjumpa Allah tiap detik. Ya tentu Allah akan selalu ada raqib, ada atid, ada dua malaikat yang ngawasi kita lagi. Ya kan? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun, dan yakin bahwa kembali akan kepada mereka. Kita nggak akan kembali kemana-mana selain kepada Allah. Jadi orang merasa diawasi gimana sih? Jadi orang beriman ini antara hati, apalagi tadi, ucapan dan perbuatan itu sinkron. Ini yang menjadi catatan utama buat kita malam ini berbicara tentang iman. Sehingga kita ini merasa, kita beragama merasa beragama. Sebab kalau kita ini beragama cuman main-main, akhirnya ahli maksiat. Kata Ibnu Taimiyah di dalam bukunya itu, orang yang berbuat maksiat kepada Allah, sedang berbuat dosa, dia itu dikatakan orang yang sedang tidak beragama. Misalnya sedang mengadu domba, sedang berbuat dosa, sedang korupsi. Orang itu lagi melakukan perbuatan dosa itu, kata Ibnu Taimiyah, dia itu sedang tidak beragama. Jadi kalau misalnya habis mencuri, habis korupsi, dia tidak tobat kepada Allah, takutnya nggak bablas. Jadi nggak beragama terus sampai mati, kan ngeri, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah
fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi kita disuruh apa? Menghadapkan wajah kita. Wajah itu hati kita, pikiran kita itu berhadapan dengan pencipta Allah, pencipta alam namanya Allah. Hadapkanlah wajahmu, kan gitu ya? Ya, fa'akim wajhaka lidin. Lidin itu kepada agama, hanifan yang lurus. Fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah, kejadian manusia, fitrah. Ya. Fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha. Jadi fitrah ini watak manusia yang diciptakan oleh Allah tadi. Agama fitrah itu agama tauhid, agama yang menyatu apa itu menganggap Allah adalah la ilaha, tidak ada ilah selain Dia. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Yang sudah ditetapkan oleh Allah manusia itu dengan fitrahnya tadi. Jadi nggak mungkin orang itu nggak yakin dengan agama, nggak mungkin. Mungkin dia lagi sehat-sehat nggak beragama. Coba nanti kalau udah geletak di tempat tidur, langsung dia tanya, rumahnya Pak Kiai itu mana ya? Mulai, tolong sembuhkan saya, tolong Pak Dokter. Ada nggak perasaan begitu? Itu kalau sudah orang sudah ada di nyawanya, sudah di tenggorokan, ya segalak-galaknya, sehebat-hebatnya pasti mengakui nggak adanya Tuhan? Adanya Allah, ada. Cuman udah terlanjur, udah kadung. Nah ini kan kita belum kadung, ini masih sehat-sehat, iya nggak? Iya, ini bagus. Jadi la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan, tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah tadi. Itu begitu. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Nah ini. Yang terakhir dikatakan, tetapi mereka manusia itu kebanyakan tidak mengerti. Oke ya. Jadi kata-katanya Pak, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tentang agama ini ternyata di dunia ini manusia banyak yang tidak mengerti. Jadi saya katakan tadi, yang mengerti agama dengan yang tidak mengerti agama jauh. Ya. Ya mudah-mudahan dengan ngaji ini jadi mengerti gitu loh. Sebab kalau orang itu nggak mengerti, tapi nggak mau belajar, itu termasuk apa itu namanya? Sebab rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri. Itu nomor 1. Nomor 2, rajulun yadri wa huwa la yadri annahu yadri. Yang ketiga, rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Yang keempat, rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang pertama mengerti, dia itu mengerti bahwa dirinya mengerti. Bagus nggak ini? Orang yang mengerti, dia mengerti bahwa dirinya mengerti. Bagus kan? Tapi ada juga rajulun yadri wa huwa la yadri annahu yadri. Seorang yang mengerti, tapi dia tidak mengerti bahwa dirinya mengerti. Dia tidak mengerti bahwa dirinya mengerti. Dia itu orang alim, tapi nggak sadar kalau alim. Bagus nggak? Yang ketiga, rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak mengerti, dia mengerti bahwa dirinya tidak mengerti. Bagus? Berarti mau belajar kan? Orang itu tidak mengerti, tapi dia mengerti bahwa dirinya. Kita termasuk itu enggak? Yang paling parah lagi yang keempat,
Rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak mengerti, dia tidak mengerti bahwa dirinya tidak mengerti. Ini parah ini. Parah. Parah ya. Yang ada di WA itu banyak banget itu. Orang yang tidak mengerti, tapi dia tidak mengerti bahwa dirinya tidak mengerti. Mengerti gimana? Ngerti nggak? Jadi Nabi menasihati itu 15 abad yang lalu sampai hari ini masih berlaku kata-katanya. Ya, kalau kata-kata Rasulullah atau lagi firman Allah nggak berubah selama-lamanya. Tapi kalau bikinan orang, lagunya Omah Irama itu ribuan loh. Itu sudah hilang semua. Saya yang ingat Sekuntum Mamar Werah doang. Habis itu nggak ngerti lagi. Itu karena zaman itu mungkin pas apa gitu ya. Jadi ingat itu. Tapi kalau ayat-ayat ini indah sekali. Maka para jamaah sekalian, ketika kita mengagumi agama Islam, kita termasuk mengagumi nggak terhadap agama Islam? Bagaimana mengagumi kalau kita nggak ngerti? Contoh yang paling mudah saja, agama Islam yang diajarkan oleh agama Islam yang tidak diajarkan oleh agama yang lain. Misalnya ketika kita mau sholat, apa yang kita lakukan? Berwudu. Berwudu ini nggak ada dalam ajaran agama lain. Ini indah sekali. Kita mencuci dosa tiap hari. Yang dicuci itu tempatnya ada 7 macam. Tempat 7 yang biasa berbuat dosa. Itu ada bagian badan kita, itu ada tempat sujud, tubuh kita yang biasa sujud itu, ada 7 anggota yang untuk sujud itu yang tiap hari disiram oleh air wudhu. Airnya nyiramnya nggak sembarangan. Boleh nggak air kelapa? Walaupun itu bersih. Boleh nggak air yang kena sabun? Walaupun itu bersih. Enggak, dipilihkan. Dan ketika kita membasuh, diajarin oleh Nabi mana dulu yang dibasuh. Ya kan nggak sembarangan. Tangan dengan kaki duluan mana, muka dengan dengan ya yang lain ini, dengan telapak tangan segala macam. Jadi sudah diatur, itu namanya tartib. Tartib itu urutan. Kalau itu tidak dilakukan nggak sah wudunya. Begitu luar biasanya. Ketika kita berwudu itu, yang kita siram itu semua dalam ampunan Allah. Dosa-dosa, ketika kita berkumur, dosa kita dari mulut kita habis semuanya. Ketika membasuh wajah yang selalu membuat dosa, tiba-tiba dapat ampunan, tangan kita segala macam. Itu dilakukan berapa kali tiap hari, Pak? Enggak terhitung, 5 kali, pelit amat. Itu kalau kan mau sholat, kan kadang-kadang nggak sholat juga wudhu kan nggak masalah. Betul nggak? Misalnya mau baca Quran, misalnya wudhu, mau pergi wudhu, supaya kita ini tetap dalam keadaan wudhu. Setelah kita wudhu tadi, apa yang dibaca doanya? Ketika Rasulullah menasihati seorang sahabatnya, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau katakan, ya Aba Ayyub, idza sholaita fasholli sholatan wadi'. Kalau kamu mendirikan sholat, dirikanlah sholatmu itu seakan-akan sholat yang terakhir. Seakan-akan sholat terakhir itu ketika kita Allahu Akbar, jangan-jangan habis ini saya disolati. Supaya apa? Supaya khusyuk. Betul nggak? Sholat kita begitu nggak? Yang kedua, wala takalamanna bikalamin ta'tadiru minhu, kata Nabi. Jangan kamu mengucapkan kata-kata sekiranya nanti bakal minta maaf. Udah teriak-teriak, menyela sana nyela sini, ngobrol sana ngobrol ini. Maafin saya ya, tadi saya salah banyak. Ya mendingan nggak usah ngomong. Betul nggak? Ini ucapan Nabi 15 abad yang lalu, sebelum ada negeri Republik Indonesia, sebelum ada benua Amerika, kata-kata Nabi itu sudah ada. Wala takalamanna bikalamin ta'tadiru minhu. Jangan kamu mengatakan kata-kata, mengucapkan sesuatu perkataan, sekiranya nanti bakal minta maaf. Hebat sekali itu ya. Yang ketiga apa? Wa alzimil ya'sa mimma fi aidin nas. Dan jangan kamu suka menghayal apa yang ada di tangan orang lain.
Orang lain punya ini, punya itu, kita enggak. Jangan menghayal. Kalau kita dikasih seperti orang lain belum tentu pantas. Jadi Nabi menasihati itu 15 abad yang lalu sampai hari ini masih berlaku kata-katanya. Ya, kalau kata-kata Rasulullah atau lagi firman Allah nggak berubah selama-lamanya. Tapi kalau bikinan orang, lagunya Omah Irama itu ribuan, itu sudah hilang semua. Saya yang ingat sekuntum mamar werah doang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Yang diminta berapa tadi? Pertama, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku ini, ya kan? Allahumma ja'alni minat tawabin, orang yang rajin bertobat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, orang yang rajin bersuci. Wa ja'alni min ibadikas sholihin, jadikan hambamu ini ya Allah, aku ini menjadi orang yang soleh. 3 permintaan yang diminta ini, 3-tiganya ini termasuk permintaan yang berharga nggak ini? Pengen jadi orang yang selalu bertobat. Pengen jadi orang yang selalu bersih, suci. Yang ketiga, pengen menjadi orang soleh. Kira-kira yang diminta habis wudhu ini termasuk tiga permintaan ini tadi, permintaan yang pokok nggak ini? Pokok. Jadi ini misalnya kita habis wudhu, menghadap ke kiblat, langsung kita doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Langit terbuka, semua itu permintaan. Masya Allah. Selama ini kan cuma biasa-biasa aja Pak. Mulai sekarang, karena kalau wudhunya salah itu sholatnya nggak sah. Wudhunya cacat, sholatnya pasti membawa pengaruh. Ya nggak diakui lah sama Allah. Orang nggak ngikutin syarat, nggak mengikuti contoh Nabi. Ya nggak? Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika la yu'minun. Maka demi Allah, demi Tuhanmu, mereka itu bukan orang-orang beriman. Sebelum mereka menyatakan bahwa engkau Muhammad sebagai hakimnya. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah itu tidak boleh dibantah. Orang itu tidak beriman, dikatakan begitu oleh Al-Quran ini, kalau orang itu tidak menjadikan Rasul sebagai hakimnya. Misalnya ada dalam satu persoalan, tiba-tiba dihukumi oleh Nabi, tapi menentang. Maka kata-katanya, fala wa rabbika la yu'minun. Demi Allah, demi Tuhanmu, mereka itu bukan orang yang beriman. Hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sehingga engkau diakui sebagai hakim bagi mereka, yang akan mengadili bagi mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan, lalu di dalam diri mereka tidak merasa keberatan. Saya berat ini kalau Nabi mengatakan begini, saya sih berat.
Kalau orang masih mengatakan keberatan berarti fala wa rabbika la yu'minun, demi Allah kamu belum beriman. Jadi kalau ada orang enggak, ya kalau zakat, infak, sedekah itu, kalau zakatnya itu jangan 2,5% lah, terlalu banyak itu. Itu keputusan siapa? Kok tiba-tiba mau merubah ini misalnya? Maka dia dikatakan, maka demi Allah orang seperti itu belum beriman. Dia bukan golongan orang beriman. Ya kan? Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim, kemudian di dalam dirinya tidak ada rasa apa? Keberatan. Kita keberatan nggak beragama ini? Ibu suruh pakai kerudungan merasa berat nggak? Ibu sih pasti ngerti ilmunya, ya enggak? Tapi kan masih banyak orang yang membantah keberatan. Nah, kalau keberatan itu berarti dikatakan belum beriman. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Apa yang engkau lakukan itu, mereka itu senantiasa berserah diri tanpa rasa servis. Wa yusallimu taslima, menyerah, apa namanya? Di situ apa? Wa yusallimu taslima artinya menerima. Iya, sepenuh hati. Beragama diterima sepenuh hati. Mau menyusahkan kita, mau tidak. Mau menyengsarakan atau tidak. Kalau itu suruhan, ya suruh puasa, ya puasa. Walaupun sebenarnya lapar puasa itu. Tapi kita menerima sepenuh hati. Itu baru terasa beragama. Ya enggak? Kalau ada orang puasa, saya pengen puasa tapi nggak lapar. Oh, itu nggak terasa agamanya. Ini puasa baru sehari, kalau ketemu orang, ngeludah. Kenapa ngeludah terus? Saya puasa. Nggak usah cerita lah. Puasa kok ngeludah terus, biar ketahuan. Ini sholat, giliran sholat bukan menghadap ke kiblat, menghadapnya ke kamera. Ternyata sholatnya supaya dipilih nanti waktu pemilu. Itu bukan karena Allah. Itu nggak terasa beragama begitu. Kita pengen beragama itu mantap gitu loh. Benar-benar kita ikhlas karena Allah beragama. Betul nggak? Ayatnya udah dibaca tiap malam Rabu, ya nggak? Ini Rafiul Khair itu, ini ayat ini pernah turun nggak di sini? Yang baru saya baca. Surat An-Nisa ayat berapa? Pernah, saya aja masih ingat, masa muridnya nggak ingat. Gurunya aja masih ingat. Kemudian para jamaah sekalian, Islam ini ajarannya adalah ajaran keseimbangan. Ajaran apa, Pak? Apa itu keseimbangan? Jangan jomplang dunia dan akhirat. Tidak akhirat terus kemudian dunianya diremehkan. Atau jangan ngurus dunia terus sehingga akhiratnya dilupakan. Itu namanya keseimbangan. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Cari untuk duniamu, beramal, berbuat untuk kepentingan duniamu, seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda, carilah untuk akhiratmu seakan-akan besok kamu akan mati. Ikmal itu kan bekerjalah. Lidunyaka untuk urusan duniamu. Ka'annaka ta'isu abada. Seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Sebenarnya ini asik ini, hidupnya masih lama kok. Honornya tiap bulan ya baru 20 juta nggak apa-apa. Siapa tahu nanti bulan depannya bisa sampai 50 juta. Kan masih lama hidupnya, Pak. Kenapa buru? Tapi kalau yang satu itu, wa mali akhiratika ka'annaka tamutu goda ini. Lah kita kemarin itu punya utang puasa belum dibayar. Jadi lebih mendesak yang kedua ya. Makanya ini tadi waktu diundang langsung pada datang kan lah, ingat ayat ini barangkali atau ingat hadis ini. Tapi kalau orang itu merasa beragama memang ketika kita ngaji begini. Kemudian kita lihat lagi dalam surat yang ke-28. Namanya surat Al-Qasas. Al-Qasas. Ini kan tentang keseimbangan tadi ya.
Dunia dan akhirat ya. Ayatnya 77, suratnya 28, Bu. 28, 77. Wattaqi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi ayat itu isinya berapa macam? Yang pertama kita disuruh mencari keridhaan Allah untuk menuju akhirat. Carilah apa yang diperintah Allah. Pertama ya malah justru prioritas pertama malah akhirat kata ayat ini. Yang kedua wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu remehkan, lupakan urusan duniawi. Mentang-mentang zikirnya diperbanyak, akhirnya keluar dari bekerja. Nggak boleh. Nggak bekerja, nggak berdagang, nggak apa. Udahlah nanti terserah Allah aja. Itu nggak boleh begitu. Yang ketiga apa? Wa aksin kama aksanallahu ilaik. Ndaklah kamu berbuat kebaikan. Berbuat baik kepada siapa saja silakan. Kama aksanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Wala tabghil fasada fil ardi, jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Entah namanya korupsi, entah namanya apa namanya? Ngadu domba, itu namanya membuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang merusak bumi. Jadi ada berapa? 4 macam kan di dalamnya. Berarti hidup ini harus seimbang. Agama yang kita amalkan mengajarkan dunia akhirat. Makanya doanya doa sapu jagat kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya itu ya, Bu. Ada nggak yang nggak hafal itu? Terlalu. Surat 62 ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Betul. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru atau dipanggil. Ini undangan siapa ini? Allah. Tapi ini panggilan dari Allah, tentu lebih dari itu kan, surga upahnya. Betul ya? Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru dipanggil untuk menjalankan ibadah sholat pada hari Jumat. Ada 2 hal di sini. Pertama, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Fas'au ila dzikrillah artinya segera ingat Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan daganganmu. Tinggalkan daganganmu, tinggalkan bengkelmu, tinggalkan warungmu. Kalau memang sudah dipanggil. Jadi ada 2 tadi. Pertama, fas'au ila dzikrillah, segera kamu ingat Allah, wa dzarul bai', tinggalkan daganganmu. Betul nggak? Tinggalkan aktivitasmu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itulah yang lebih baik
Demikian itulah yang lebih baik jika kamu mengerti. Pertanyaannya gini, bagaimana mengerti Bu kalau nggak ngaji? Pantesan berangkatnya lelet, ya nggak ngerti. Yang ngerti berapa orang? Yang ngerti dengan yang nggak ngerti kembali lagi seperti tadi. Banyakan mana? Banyakan nggak ngerti. Ntar kalau udah mulai. Surat 62 ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Betul. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru atau dipanggil. Ini undangan siapa ini? Allah. Tapi ini panggilan dari Allah, tentu lebih dari itu kan, surga upahnya. Betul ya? Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru dipanggil untuk menjalankan ibadah sholat pada hari Jumat. Ada dua hal di sini. Pertama, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Fas'au ila dzikrillah artinya segera ingat Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan daganganmu. Maksudnya apa, Bu? Apabila sholatnya sudah selesai. Sholat Jumatnya selesai, nggak boleh ngobrol di masjid, tidur-tiduran. Langsung bersebaran di muka bumi. Ketika sholat sudah selesai, bertebaranlah kamu di muka bumi. Yang punya warung buka lagi. Yang punya toko buka lagi. Yang punya bengkel buka lagi. Berarti Allah mengajarkan kepada kita ibadah begitu luar biasa, khusyuk. Tapi setelah ibadah cari nafkah. Itu namanya hidup keseimbangan. Tapi di situ ada apa? Ada permintaan Allah. Fadkurullaha katsira, hendaklah kamu ingat kepada Allah banyak-banyak, berzikir sambil buka warungnya, berzikir sambil buka bengkelnya supaya jangan jadi pembohong. Nah, Sayyidina Ali pernah mengatakan begini, ad-dunya bustanun, dunia itu seperti kebun, seperti taman yang sangat indah. Dunia itu menjadi indah. Tazayyanat bi khamsati asya'a. Kalau kebun indah itu, kalau dunia itu dihiasi oleh 5 perkara. Yang pertama, apa hiasannya? Ilmul ulama, ilmunya para ulama. Ini pelajaran begini kalau dikembangkan bagus nggak? Ulama warasatul anbiya la yurasu dinaron wala dirhaman walakin yurasul ilma. Ulama itu pewaris para nabi, dia tidak membagi-bagi duit, nggak membagi-bagi uang emas dan perak, tapi membagi-bagi ilmu. Yang pertama, dunia ini menjadi indah kalau dihiasi ilmunya para ulama. Yang kedua, dunia akan menjadi indah wa adlul umara kalau dihiasi oleh keadilan para pemimpin. Pemimpinnya adil-adil gitu, Pak. Kemudian yang ketiga apa? Wa ibadatul ibad. Rakyatnya rajin ibadah. Bagus nggak ini? Ilmu ulamanya diamalkan, keadilan para pemimpin ditegakkan. Apalagi tadi? Wa ibadatul ibad. Apa itu rakyat rajin ibadah? Baru kemudian yang keempatnya wa amanatut tujar, jujurnya para pengusaha, jujurnya para pedagang, jujurnya para bisnis. Baru yang kelima, wa nadhihatul muhtarifin, disiplinnya para pekerja. Pekerjanya disiplin, karyawan disiplin. Kata Sayyidina Ali begitu. Sepulang dari pengajian ini rumah tangga kita dijaga. Anak cucu kita jadi orang-orang soleh, orang soleha. Negara kita menjadi negara yang aman, tentram, dan bahagia. Dan insya Allah kita sebentar lagi akan dipimpin yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada kita semuanya. Syai'ulillahilahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wa qauluka haq wa jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, bimbing kami kepada jalan-Mu yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami dan guru-guru kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Sembuhkan penyakit saudara kami, istri daripada Bapak Abdurrahim. Betul Pak? Nah, kemudian sembuhkan juga penyakit-penyakit dari jamaah kami, yaitu penyakit-penyakit yang menimpa saudara kami, Rafiul Khair. Siapapun orangnya, dimanapun tempatnya, semoga Engkau menyembuhkan penyakitnya. Allahumma rabban nas idhibal ba'si ya Allah. Antas safi isfi mimmaradiha. Isfi mimmaradihim ya Allah kullukum jami'an. La sifa'a ila sifa'uka sifa'an la yuqadiru saqama. Alladhi khalaqani fa huwa yahdin walladhi wa yut'imuni wa yasqin wa idza maritu fa huwa yashfin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.